Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para saudara, mas, ponaan, putu, bud. Alhamdulillah sampai ini puasa yang 22 kita masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam suasana iman dan Islam. Semoga semua zuriyah Mbah Haji Imam Sukemi dalam anugerah iman dan Islam sampai akhir hayat semuanya jadi golongannya orang yang husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatul utma di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Mari berselawat ya. Salawat pendek. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Anta samsun arun Anta nurun Anta syamsun Anta qadarun Anta nurun fawqa Anta iksiru wali Anta misbahus Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bulan Ramadan, jadi ada dua kemuliaan di bulan Ramadan. Yang pertama nuzulul Quran, yang kedua Lailatul Qadar. Ini yang nuzul Quran kita tingkatkan kecintaan kita, kepedulian kita, perhatian kita, dan ketaatan kita kepada Al-Quran. Jadi beruntung kita oleh Allah dianugerahi Al-Quran sebagai mukjizat yang teragung, mukjizat yang paling abadi, mukjizat yang selalu dijaga keasliannya, keamanannya, dan kemurniannya oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang akan menjaga Al-Quran. Makanya meskipun berbagai usaha
dari orang-orang kafir untuk merubah Al-Quran tetap tidak berhasil. Al-Quran akan selalu aman, Al-Quran akan selalu murni sesuai dengan aslinya, dan di antara cara menjaga Al-Quran, Allah akan memunculkan para ahli-ahli Quran, baik yang hafal maupun yang ahli dalam bidang tafsirnya. Sekarang sudah bermunculan di mana-mana pondok-pondok pesantren, tahfidzul Quran, juga para pakar Al-Quran. Nah, kita bagaimana mensikapi Al-Quran? Nabi mengatakan sabdanya, ya ahlal Quran la tatasawwadil Quran. Wahai para pecinta Al-Quran, wahai para pemerhati Al-Quran, wahai para pengamal Al-Quran, jangan kau jadikan Al-Quran sebagai bantal. Artinya apa? Pertama, secara fisik, jangan dijadikan sebagai alas, sebagai lem, atau di tempat yang terendah. Kalau menyusun susunan kitab, buku, maksudnya Al-Quran ditaruh yang teratas. Dari segi maknawinya, mari kita hormati Al-Quran. Walaupun itu hanya berupa lembaran-lembaran saja. Menghormati Al-Quran termasuk menghormati sumbernya ilmu. Karena santri itu kalau tidak menghormati ilmu, apalagi tidak menghormati sumbernya ilmu, dia tidak akan mendapat manfaatnya ilmu. Katanya Syekh Zarnuji, penyusun kitab Ta'limul Muta'alim, ya tolibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafu bihi illa bita'limil ilmi wa ahlihi wa tauqirihi. Jadi kalian tidak dapat mendapat buahnya ilmu kalau tidak menghormati ilmu, para ahli ilmu, dan menghargainya. Padahal Al-Quran sumber dari segala sumbernya ilmu. Makanya bagaimana sikap kita secara fisik kepada Al-Quran? Pertama, cara menaruh Al-Quran, cara menempatkan ayat-ayat Al-Quran di antara benda-benda yang lain. Sekarang ini sudah jadi tren, kalau peringatan 1000 tahun orang yang meninggal, biasanya di berkatnya itu di sisipi Yasin. Di Jawa, Yasinan, sewonan, diwai buku Yasin, terus anak fotone almarhum. Itu juga tidak salah, tapi kesalahannya sang pemberi Yasin itu tidak memikirkan Yasin nanti yang menerima siapa, terus kemana arahnya. Ini yang harus dipikirkan, karena tidak semua peserta tahlilan pada 1000-an hari itu biasa membaca Yasin. Akhirnya sampai di rumah cuman ditaruh di segala tempat, ada yang ditaruh di bawah meja. Ini berarti kesalahannya yang memberi Yasin. Makanya kalau memperingati 10 hari terus diberi Yasin, tidak usah ditaruh di berkat, itu langsung diserahkan ke orang-orang yang memang ahli atau terbiasa membaca Yasin. Itu di sekolah langsung dijama Yasin. Bahkan kalau di Blitar non muslim pun juga ikut menerima Yasin. Ini sangat disayangkan. Parah lagi kalau nanti dijadikan sebagai bungkus. Nah, kadang kita belanja di etek itu anak bungkus, ternyata bungkusnya tempe bosok, bungkusnya teri, itu ada ayat-ayat Al-Quran. Kalau
mimba diridak. Jadi salah satu penyebab kemurtatan itu ayul kiyawarokotan fiha minal Qur'an. Di melempar kertas yang di dalamnya tertulis ayat-ayat Al-Quran ila mustakdarin, ke tempat yang kotor, walau tohiron, meskipun itu suci. Jadi salah satu penyebab lepasnya iman itu melempar ayat Al-Quran di tempat yang tidak terhormat meskipun itu suci. Seperti apa? Kabuzafin, seperti apa? Umbel, ingus, ya, ingus, wa muhatin, dan riak. Itu suci, tapi hina, gilani. Itu kalau dilempari ayat Al-Quran itu termasuk suul adab. Makanya itu termasuk awis millah. Jadi di kertas itu ada asma Allah, awil ilmi syar'i. Kertas itu ada catatan ilmu syariat, atau kertas itu ada iwis nabi, awis mil nabi, ada nama nabi, atau awis mil malakin, atau nama malaikat. Makanya kalau ada ayat-ayat Quran, ada asma Allah, ada asma Nabi, asma malaikat, itu kalau dalam lembaran lebih baik dibakar saja. Tuh. Yang kemudian la tataswadil Qur'ana, tugas kita watluhu, untuk membacanya haqqa tilawatihi, dengan hak-hak bacaan Al-Quran. Apa haknya Quran? Itu dibaca sesuai dengan aturan-aturan bacaannya, baik dengan tajwid, baik dengan hukum sifat-sifatnya huruf, maupun dengan makhraj-makhrajnya huruf. Termasuk haknya Quran itu dihormati dan juga ditaati. Makanya di ilmoni, di belajar Al-Quran tidak bisa otodidak, harus muhasafah. Muhasafah ya. Saling adu bibir. Khasaf berarti bukan mukasafah, muhasafah. Adu bibir. Tahu bentuk mulutnya sang guru juga tahu gerakan mulutnya santrinya. Tidak bisa cuma mendengarkan audio atau lewat otodidak belajar sendiri, harus menggunakan jasa guru. Makanya syaratnya ngaji kan ada 6. Alala tanalul ilma illa bisitatin, saumbika an majmuiha dibayanin, dakain wa khirsin wastibarin wa bulgotin wa tulu wa irsati ustadin wa tulu zamanin. Jadi salah satu syarat cari ilmu itu harus biirsatin, dengan petunjuk guru. Itu agar kita dalam membaca Al-Quran nanti tidak nyalai hak-haknya Al-Quran. Watluhu wa taghannauhu. Jadi di samping itu, lakukan Al-Quran itu dengan lagu yang baik, dengan suara yang baik. Makanya sebelum baca Al-Quran, ya siwakan dulu, sikatan dulu, agar nanti tidak mengganggu suara kita. Syukur dengan suara yang indah. Wa tadabbaruhu, juga diangan-angan maknanya, karena dia petunjuk. Agar dapat petunjuk, kita juga harus belajar maca Quran, angen-angen sak maknane. Itu yang sering kita lakukan kan, yasinan kan maca Quran, angen-angen sak maknane. Tapi yang baik,
Ya, karena kumpul-kumpul makan-makan ya baik itu barokah. Jadi apa? Afsus salam wa it'amu ta'am. Jadi tebarkan salam dan berikan makanan, ini enggak apa-apa. Tapi yang lebih baik di samping itu kita harus angen-angen sak maknanya. Wa tadabaru ma fihi la'allakum tuflihun, agar kalian semua jadi orang yang beruntung. Itu tentang Al-Quran. Jadi ada resep lagi dari Nabi, in aradtum aisyah su'ada. Kalau kamu pengen hidup bahagia, bukan hidup kaya, yo kaya rita bahagia, itu yang penting bahagia. Aw mau tasuhad melafatkan syahadat atau bersyahadat itu menyaksikan tempat-tempat yang indah di surga. In aradtum aisyah su'ada wa mauta su'ada wa najata yaumal har, dan kesejukan ketika di padang mahsyar yang panasnya luar biasa, wadzilla yaumal har, juga sejuk pada waktu kepanasan, wal hadiya minadolalah, selalu dalam bimbingan Allah ketika sebagian orang sering tersesat. Apa resepnya? Fa'adimu qira'atal Quran, maka langgengkan, biasakan, rutinkan untuk membaca Al-Quran. Fa'innahu kalamur rahman, karena Al-Quran kalam-kalam dawuh-dawuhnya Allah yang Maha Rahman. Wa hisnun minasyaiton, dan benteng dari gangguan setan. Waruh janun fil mizan, membaca Al-Quran merupakan pemberat timbangan kebaikan di yaumil mizan nanti. Itu sekilas tentang Al-Quran. Dan Al-Quran itu secara global itu turunnya pada waktu Lailatul Qadar. Ini yang kita patut bersyukur bahwa umat Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah ini dapat anugerah yang namanya Lailatul Qadar yang setiap tahun ini turun, dan menurut para ulama itu pada 10 hari yang akhir pada malam-malam. Makanya Nabi Musa itu married dengan umat Muhammad itu. Di umurnya pendek, ibadahnya sebentar, hanya paling 70-an tahun, tapi pahalanya itu membandingi umat Nabi Musa yang umurnya itu bisa ratusan tahun. Seperti panglima perang zaman Bani Israel yang namanya Sam'un, dia berperang selama 1000 bulan dengan membunuh sudah ratusan ribuan orang kafir. Itu pahalanya sebanding dengan umat Muhammad yang beribadah sebentar, bertepatan dengan turunnya Al-Qadar. Makanya Nabi Musa itu bertanya kepada Allah SWT, Ilahi uridur rahmatak, saya ingin selalu dapat rahmatmu. Allah beri jawaban, rahmati liman yarhamul miskin rahmatku bisa diperoleh dengan menyayangi orang miskin bersamaan dengan turunnya Lailatul. Nabi Musa masih minta lagi, Ilahi uridul jawazas sirat kalbadi, saya ingin nanti ketika di As-Sirat, tali yang dibentangkan di atas neraka Jahanam yang
kecilnya melebihi rambut dan tajamnya melebihi pedang, semakin jauh semakin kecil dan semakin panas semakin tajam, yang harus dilalui semua manusia. Bagaimana cara melaluinya dengan lancar? Allah memberi tahu kepada Nabi Musa alaihissalam, zalika liman tasaddaqa lailatal qadri. Itu bisa diperoleh ketika orang bersedekah bersamaan turunnya Al-Qadar. Kalau orang Jawa setiap malam atau enggak malaman, malam ganjil, tapi mek sewengi tok. Makanya setiap malam ganjil kita mestinya itu bersedekah, karena kita tidak tahu kapan turunnya Al-Qadar. Untuk itu setiap malam, paling tidak mulai malam 21 sampai malam 30, kita bersedekah dengan harapan nanti ketika di Asyirat kita dapat terbang seperti kilat langsung ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diterima berarti kita termasuk ghufiralahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa kita yang awal dan yang akhir kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan termasuk minal aidin wal faizin. Minal aidin kita akan kembali suci dari dosa, wal faizin kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Mungkin itu dikit urun-urun, mudah-mudahan manfaat. Salam sehat, salam kompak, salam semangat, guyub rukun ayem tentrem, bejo dunya akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana boleh pati? Pelu apa? Pelu. Oh ya. Pelu. Mati basis kok medal lah dereng bareng. Endi yang dintani Apa ini? Mbak Isi, koma aku, foto aku. lah kowe. Ya, alhamdulillah. Serengat muncul wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Poso anak sing susut loh. Nggih, mbah lemu Nggih, poso anak sing susut. Berarti ayam. Posone buka bersama dadine tambah lemu. Iya, baru buka bersama komah sih tambah nah. Nggih. Tambah nek sahur bersama wes. Nggih. Tambah 73, saniki 66. Oh. Berarti tirakat tenan we. Lek sing lemu jenenge poso, lek sing susut jenenge tirakat. Poso karo tirakat padha apike wis, bijine 100 kabeh. Lek sing tirakate ditampa dungane, lek sing poso ditampa ngamale. Wilih kabeh to. Piye ora ya sedina ora blas kaya awane sono. Ini bar maghrib ya sembarang diserang. Setelah dendam. Hari hujan. Semarang. Oh, Semarang dino hujan. Blitar gemis.
gerimis tipis. Nah, penting Semarang kali ini tidak banjir toh. Betul. Alhamdulillah. Lagi serangan karo Aljinah wis tidak tinggi Semarang kali ini banjir, Sumelang ra dipikir ngono kaya. Nah, awan nek sore kan hujan itu. Sing do traweh ki nek mulih Sang payah. Wis sing penting germes pautan posomu sing penting sehat. Poso harus seneng karo enjoy betul tambah seneng nek bodone kurang 8 dina diitung ae ora diitung kebablasan golek poso. Sementara ngono sih nggih. Siap berkarya di hari libur ini. Meskipun libur ya panggah berkarya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Sing gerah upamane ndang diparingi sehat. Sing ngalami masalah ndang diparingi jalan keluar. Wis pokoknya duriae Mbah Imam Sukemi sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.